Ketika kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasih lewat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita melebihi daripada segalanya. Kita adalah manusia yang seharusnya mendapatkan hukuman yang terberat. Tetapi begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus. Coba kalau kita lihat, nonton film The Passion tentang penyaliban Tuhan Yesus. Bahkan apa? Dia dicambuk. Di ujung cemetinya itu ada paku. Bahkan kulitnya itu tercabik-cabik. Darahnya tertumpah. Ditikam lambungnya. Untuk apa? Kalau dia tidak mau berkorban untuk kita, untuk apa? Kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib agar supaya manusia mengingat bahwa pengorbanannya ini tidak cuma sekedar pengorbanan saja, tetapi dia menuntut kita agar supaya kita apa? Berbalik ke jalan yang benar. Mulai saat ini, mari kita membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Ketika kita berlebihan, kita memberikan orang yang susah, karena masih ada di sana membutuhkan uluran tangan kita. Kita harus berbelas kasihan. Ketika orang meminta pertolongan, mari kita membuka hati kita. Kita berbelas kasihan. Ketika kita membantu sesama kita, di situ berkat Tuhan akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita jangan pernah apa? Jemu-jemu berbuat baik. Setiap hari kita berbuat baik. Setiap hari. Kita harus menyatu dengan Kristus Yesus. Karena Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Ketika keselamatan itu diberikan kepada kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus, baru kita akan mendapatkan keselamatan. Kalau kita di luar Kristus Yesus, tidak akan ada keselamatan. Karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bayangkan, manusia itu berkali-kali berbuat dosa, berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Bahkan seringkali dia sudah tahu kebenaran, dia mau coba. Tetapi Tuhan, walaupun kita telah berbuat salah di hadapannya, tetap Dia mencari kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Sadar, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Kita harus membuka pintu hati kita bagi kita yang keras hati. Mulai saat ini kita mulai mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan ampunilah dan kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, ampunilah dan kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku ini sebenarnya orang yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi karena cinta-Mu Tuhan, hari ini saya mau mengaku, dan saya akan merubah kehidupan saya. Bagi suami-suami yang tidak baik terhadap istrinya, dia harus bertobat. Dia harus menyampaikan bahwa kita salah terhadap istri saya. Kita tidak apa-apa, jangan kita gengsi. Begitu juga istri, kalau dia sudah bersalah kepada suaminya, dia harus minta maaf. Kalau kita tidak melakukan hal demikian, tidak mengaku dosa kita tidak mengaku kesalahan kita, ya kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Mulai saat ini kita harus membentuk keluarga Kristen yang betul-betul ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.